Dan di kali ini gue mau bikin konten review untuk project EDP 160 yang CBS. Dan ini listnya. Tuh, banyak banget listnya. Ada sekitar 35 item ya. 35 item yang terpasang di motor ini, dari motor standaran sampai motor yang proper buat touring. Mungkin ini bisa juga buat kontes daily touring nih. Halo guys, kembali lagi di AF Moto Vlog, AF Moto Shop, AF Moto paspornya keren. Iya, udah lama banget gue nggak bikin konten nih, konten review. Dan di kali ini gue mau bikin konten review untuk project EDP 160 yang CBS. Dan ini listnya. Tuh, banyak banget listnya. Ada sekitar 35 item ya. 35 item yang terpasang di motor ini, dari motor standaran sampai motor yang proper buat touring. Mungkin ini bisa juga buat kontes daily touring nih. Di video sebelumnya ya, kan ada kita touring ke Tegal tuh. Touring, FYP juga tuh rame. Terus kita ke Banyuwangi, di sana ngeliat motor-motor yang udah siap kontes tuh. Dan kebetulan kita menang, juara 1, juara 2 di daily style, terus di carbonetic, dan lain-lain deh. Tonton aja video sebelumnya deh kalau gitu. Oke, motor ini datang dari plat AB, dari pria Solo guys. Namanya Om Kris. Di pria Solo namanya Om Kris.
saya akan lawan, gitu guys. Yuk langsung aja kita bacain satu persatu ya. EDV ini yang standar 160 yang Gen 1, warnanya putih ya. Tahun 2000 berapa nih? Oh kemarin 2025. Jadi baru setahun ya. Sini ada crash bar V2 hitam. Pertama tuh ada crash bar ya. Crash barnya sudah terpasang seperti ini. Crash barnya dengan pipa setengah in sampai depannya nyambung nih kayak gini ya. Ada buat anti slipnya juga, PNP, dan ini best seller di AF Motorshop, crash bar V2. Sama satu lagi ada crash bar Borneo nih. Om Chris mintanya pakai crash bar yang V2. Selanjutnya ada bracket sand ya. Bracket sand itu di bagian belakang nih guys, kayak gini. Ini terbuat dari bahan besi plat strip yang di cutting CNC dengan logo AF Motorshop. Ketebalannya sekitar 2 mili. Tebel ya, jadi kalau soalnya nih sen gampang banget patah guys. Kalau misalkan kita di parkiran atau nggak sengaja kesenggol nih, sen gampang banget patah nih. Harganya juga lumayan, nyarinya susah lagi. Masangnya harus dibuka dulu semuanya. Motor gue berapa kali tuh patah tuh sen yang 150. Jadi kita bikin plat untuk cover sen. Cover gasnya juga PNP untuk EDV 50, EDV 60, EDV Rodsing, PCX, Vario yang mesinnya V160 ya. Dari Vario, EDV sama PCX itu mesinnya sama. Yang baru juga sama Vario Evo tuh mesin sama, pakai cover crankcase juga. Terus selang TDR V23 karbon untuk CBS. Nah, selangnya mantap nih. Jadi walaupun masteringnya standar, kalipernya juga standar, penting banget guys buat kalian ganti di saat reading atau touring ya. Contohnya, waktu kita reading ke Bromo atau reading ke Dieng tuh yang pernah kita lakukan lah ya. Itu kan tingginya tinggi banget tuh. Nah, di saat turun, motor ngerem, jadi si selang remnya itu memuai. Otomatis minyaknya panas, selang remnya memuai, jadi blong. Kalau JBS kan nyambung tuh, kiri kanan nyambung, jadi ngerembet panasnya, bisa-bisa blong semuanya. Karena bahannya dari standar, selangnya ya, dari rubber. Nah kita ganti pakai selang yang bahannya dari lapisan karbon. Dari TDR, ada 4 piece, CBS dan juga ABS. Selanjutnya lampu Feature S F1S. Oke, nih lampu F1S itu kan kecil, casingnya kecil ya, jadi bisa taruh di dagu. Terus di sampingnya ada iBridge atau IBS yang L10. Nah, ini bisa buat strobo, ini buat 3 warna. Ini seperti yang perbedaannya nanti kan ada beberapa nih antara F1S sama IBS L10. Kita coba nyalain ya. Oke, pertama kita mau nyoba dulu untuk yang F1S. Oke, ini warna kuning. Jadi F1S tuh saklarnya ada dapat ya langsung ya, sebelah kanan kita pasang nih. Ada warna kuning, ada warna putih, ada warm. Jadi ada 3 warna. Kuning itu buat lampu dekat, putih itu buat lampu jauh. Satu lagi putih kuning campur, jadi dua-duanya nyala gitu ya. Jadi ini 2 lampu nyala nih guys. Kalau di cahayanya ada bawah, ada atas bawah gitu. Terus kalau kita pencet sebelah kiri tahan, maka dia akan kedip. Lampunya strobo kedip berbarengan. Atau kedip yang flip flop. Ini ya. Ini untuk F1S. Nah, L10. 3 warna ya. Ini lampu pertama lampu kuning. Oke, jadi kuningnya dia cut off ya. Kayak bilet tuh ada cut off-nya nih lampu ini nih. Terus ada putih. Ya. Urutannya kuning, putih, warm ya. Nanti ada cut off-nya. Selanjutnya ada bracket GPS Gen 1. Bracket GPS nah seperti ini. Bracket GPS-nya posisinya ada di sebelah sini. Lalu ada handguard EDV 350. Handguardnya dari AF Motorshop guys, seperti ini. Mantap kan? Nah, ini ada logo AF-nya. Terus handguard ini udah PNP ke EDV 150, 60, Rodsing semua bisa. Mungkin ini juga bisa dipakai buat universal ya, misalkan kalian pakai motor CBX 150 atau motor Pulsar atau motor yang lain, tinggal sesuaiin aja nih bracketnya.
Jadi kuat banget kalau kalian jatuh atau kesenggol atau kena benturan atau kerikil dari depan, nggak kena tangan. Jadi terlindungi gitu guys ya. Oke, ini misilnya tinggi. Kalau standarnya segini nih, sekitar 40 sampai 50 cm. Kita bikin yang 60 cm lebih tinggi. Ini ada lubang tengahnya juga. Lalu ada bracket nopol seperti ini, bracket nopolnya. Ini juga PNP, harus PNP ya. Tinggal pasang 4 bautnya pakai baut standar. Lalu ada saklar friction ori. Nah, saklarnya kayak gini guys. Saklar friction di sini ada untuk matiin lampu, lalu ada senja, lalu ada lampu utama. Untuk headlampnya masih standar, belum pakai bilet, masih standar banget. Terus ini lampu tembaknya. Lampu dimnya pakai lampu dim standar ya. Jadi misalkan ini mau digabungin ke lampu ini L10 atau ke lampu ini juga bisa. Lalu ada sein kanan kiri normal sama lampu deket, lampu jauh deket gitu guys ya. Sama klakson, nanti klaksonnya kita coba. Jadi kita ada punya dua versi, dual tone sama single. Ini yang single, jadi klakson standarnya diganti pakai klakson yang Denso seperti ini suaranya ya. Jadi single aja, nggak ada yang standarnya karena single bukan dual tone ya. Kalau dual tone kan dia dua suara. Euro 3, jok Euro 3 full black. Nah ini guys, kita lihat sini ada logonya nih. Ini jok Euro 3 by AF Motorshop. Sini ada ADV 90-nya, warnanya hitam polos. Terus ya ini motifnya karbon-karbon, di sini blue drew. Sorry, ini standar ya. Kalau yang blue drew itu yang request tuh yang V1 atau Euro 1 atau yang kayak S-Max gitu. Terus dalamnya busanya busa latex, terus kulitnya dari MBTech Carrera. Halus nih, halus banget. Dia ada motif-motifnya gitu. Warna hitam, cocok banget sama motor yang putih kayak gini. Selanjutnya ada bracket plus top box ukuran 55 ya. Kita buka dulu. Jadi ini bisa dicopot pasang kapanpun. Di dalamnya ini ada kulitnya ya. Dari kalep sini ada kantongnya juga, bisa buat naruh HP atau naruh gadget sini atau naruh dokumen-dokumen ya. Ukuran 55 liter, di sini bisa muat helm dari made in China. Kalau kalian tahu Motowolf ya atau Omega atau apa, di sini kan ada logonya. Ini yang langsung dari pabrikannya, jadi nggak pakai logo. Kalau pakai logo harganya bisa lebih mahal. Tapi ini sebutannya pannier kotak. Awalnya kan dari situ. Oke. Ada reflektornya juga kanan kiri. Gagangnya warna hitam. Selanjutnya ada head unit Mr. Rider. Nah, nih head unit nih. Head unit ini yang terbaru. Nih guys. Gua geser ya. Ke bawah, lalu gua lepas. Nih head unitnya. Head unit Mr. Rider Quick Release. Jadi bisa dilepas. Kalau misalnya kalian ke mall atau ke parkiran atau lagi istirahat, kalian ngeri, takutnya hilang, ini bisa dilepas. Dan di sini ada kuncinya nih guys. Ya. Kalau misalkan kita kunci, kita lepas kuncinya, kita bawa, ini nggak bakal bisa dilepas manual gitu ya, karena udah kekunci. Ya kalau mau aman lagi, udah nggak usah dipasang. Kalau di saat parkiran ya, kalian cabut aja, atau di mall cabut aja, biar aman gitu. Nah, cara pasangnya tinggal sesuai ini. Ada dua slot ya, slot atas sama slot bawah. Slot bawah tuh yang panjang, slot atas tuh yang ada lubang 2. Dorong, plek. Nah, jadi otomatis dia akan menyala tuh, Mr. Rider. Lihat ya. X2QR. Gambarnya mas-mas bewok nih. Bannya ada PSI, ada apa namanya TPMS. Jadi ikut sama TPMS sama kamera. Kameranya ada 2, depan belakang. Ini TPMS-nya udah terpasang, depan 31, belakang 29 PSI. Itu kurang ini ya, kurang angin dikit. Terus bisa di Android atau ke CarPlay. CarPlay ini iPhone ya, iPhone. Nah ini kameranya.
kamera depan belakang, kamera belakang. Oke. Nanti ada pengaturannya sini banyak, recording, ada full mirror back, auxiliary button. Nanti ada petunjuknya. Auto brakes, tire pressure, screen mode. Ini dibikin yang half atau yang full ya. Kalau full tuh semuanya layarnya semua map. Kalau yang half, jadi setengahnya kamera, setengahnya map. Bukan setengah sih, 3/4 lah ya. Jadi nanti di sini ada kameranya, di sini ada Google Map-nya, di bawahnya ada WA atau ada musik gitu nanti di bawah. Ikon aplikasinya ya. Time setting, language atau bahasa, GPS speed unit, nanti ada speedometernya, terus clear connection history, hapus, format atau set factory. Ini firmware version, nah, ini nggak usah. Oke. Nah, jadi langsung GPS nih guys, ke atas. Recharge charger kayak gini guys. Recharge charger ini fungsinya buat ngecas aki sama ngecas HP. Gini guys. Ini di sini kan ada bacanya in out nih. In ini buat ngecas aki. Kalau kita colokin charger HP nih, colokin terus ke sini, nanti dia bisa in ya. Kalau mau ngecas HP dari sini colokin ke HP, clock, HP-nya ngisi ya. Atau pakai yang sebelahnya tuh yang USB A. USB A itu out keluar. Dari USB A ke HP bisa. Dari USB C ke HP bisa. Dari colokan listrik ke sini bisa. Jadi nanti bisa ngecas aki, jadi akinya nggak lowbat. Ini 12,4 volt, jadi aman. Banyak banget nih guys. Ini bisa kali sejam ini kita ngobrol nih. Terus ada apa lagi nih? Bottle holder. Oh ya, seperti ini, bottle holder. Oke, terus ada as roda depan. Oh, AirBlade S10. Oke. Terus ada baut titanium full. Belum full banget sih nih sebenarnya. Contohnya di sini nih ada baut bracket GPS titanium. Ada filternya juga bautnya titanium. Ada CVT-nya titanium juga. Baut radiator titanium. Cocoknya sih kalau titanium begini, bodinya pakai karbon nih guys, ya kan? Lebih bagus tuh, karbon baru titanium. Ini belum semua. Contohnya nih titanium juga. Ya, soda, ya titanium. Banjok kasar, baut setang, dis depan, tuh dis depan juga udah titanium semua, kelihatan nggak? Tuh bagus tuh. Kaliper, shock, breaker selang depan, baut CVT, baut gardan, shock depan, filter, baut knalpot. Oh yang bawah nih titanium juga, warnanya biru, bagus ya. Di belakang, terus air, oli, shock, filter udara, baut knalpot, tameng, oli, radiator, bandul, per 123, 12, spionnya Nemo dan oli gardan. Oh iya, spionnya gardan juga nih. Enak banget. Cuman kemarin gue pakai spion ini di Bromo tuh jatuh tuh. Jangan main jatuh ya, pasti pecah ya. Tapi ini spionnya enak banget dipakai, ke belakang itu kelihatan jelas. Banyak banget, dan motor ini dari Solo guys. Saya kenalan. Pokoknya saya kenalan lah pokoknya. Ya gitu aja. Yang mau modifikasinya seperti ini, kalian bisa WA admin ya. Misalkan kalian di luar kota mau dikirim ke Depok, bisa dikirim. Pakai towing, pakai kereta, pakai kargo, atau misalkan kita mau pasangin di rumah kalian juga bisa. Nanti tinggal kontak aja adminnya, Mbak, saya rumahnya di Bandung misalkan, atau di Serang atau di Banten. Ya tinggal WA aja. Kalau masih Jawa Barat mah masih bisa digas lah ya. Nah, kita aja ke Wonogiri bisa sambil touring, ya kan? Oke, gitu aja. Buat teman-teman yang mau tahu totalan harganya berapa, kalian bisa DM aja admin, Mbak, motornya Om Kris yang plat Solo totalnya berapa gitu. Nanti tanya aja ke admin. Nah, untuk nomor telepon adminnya ada di deskripsi ya guys. Gitu aja. Oke, terima kasih. Salam iPhone Friend. Bye.